Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Iva di sini, dan untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang interaksi sosial. Bicara tentang interaksi sosial itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita ya anak-anak ya. Misalnya saja ketika kita ketemu orang yang nggak kita kenal saja, itu bisa menjadi pemicu kita untuk mengadakan ada interaksi sosial. Misalnya, orang ini keren banget ya, ramah banget ya, cara pembawaannya kok bagus sekali, berwibawa sekali, dan pakai baju warna cetar begini, lucu juga ya. Nah, misalnya berpikir seperti itu. Nah, ini adalah tanda-tanda dimulainya adanya interaksi sosial. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran ini anak-anak akan memberikan dorongan pada diri kita untuk melakukan suatu aktivitas atau adanya tindakan, dan akan memberikan reaksi pada diri kita untuk misalnya mendatangi orang itu seperti menyapa, bersalaman, kemudian berkenalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih arti interaksi sosial itu? Kalau menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah suatu hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan juga antar kelompok. Artinya di sini ada hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Dan hubungan antar individu ini tidak hanya sifatnya verbal atau dengan kata-kata, namun juga dengan simbol-simbol. Biasanya simbol begini. Nah, akan tersenyum. Bisa juga simbolnya dengan good misalnya. Nah, itu sudah menjadi pemaknaan untuk semua orang tahu, oh, simbol ini apa ya. Nah, ini dalam sosiologi disebut sebagai interaksionisme simbolik. Kemudian syarat utama terjadinya interaksi sosial itu apa? Hanya ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu kontak sosial, dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial bisa kita lakukan dengan cara melakukan tindakan sosial yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan kontak serta komunikasi ini tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung, akan tetapi bisa juga dengan tanpa tatap muka. Misalnya, coba perhatikan di gawai kalian atau perangkat atau gadget yang kalian miliki. Ada simbol-simbol seperti ini ya. Ada tanda kontak, kemudian ada tanda telepon, ada tanda pesan juga. Nah, apakah tanda-tanda ini bisa menimbulkan interaksi? Tentu saja tanda-tanda ini perlu aksi, ya tidak anak-anak. Nah, aksi-aksi ini disebut sebagai kontak. Nanti kalau mendapatkan respon, maka akan terjadi komunikasi karena ada balikan atau hubungan timbal balik yang terjadi, sehingga akan terus berlangsung dan menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Kita bahas satu persatu dulu ya syaratnya. Kita bahas dari kontak sosial. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis kontak sosial yang bisa terjadi di masyarakat. Yang pertama, jika kita lihat dari sifatnya, kontak sosial itu ada dua. Yang pertama, bersifat positif. Bersifat positif itu bagaimana? Bersifat positif itu jika mengarah pada adanya hubungan kerjasama. Yang kedua, sifatnya negatif, apabila tidak menyebabkan berlangsungnya interaksi sosial. Misalnya ini ya, kalian ada WA klunting, nah checklist 1, kemudian checklist 1 udah, checklist 2 sudah biru, tidak dibalas-balas, sedih. Nah, itu termasuk pada kontak sosial yang bersifat negatif. Nah, untuk jenis yang lain kita bisa lihat dari cara dilakukannya. Ada dua juga. Ada yang sifatnya primer jika terjadi hubungan langsung atau bertemu tatap muka, dan juga bersifat sekunder jika kita membutuhkan adanya perantara. Dan perantara ini ada dua. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung berarti kita misalnya pas Zoom meeting, kita kan bisa ngobrol langsung. Nah, itu termasuk pada kontak sosial sekunder yang langsung. Kalau kontak sosial yang sifatnya sekunder tidak langsung, itu misalnya biasanya perantaranya adalah orang lain. Nak, tolong sampaikan kepada teman kamu untuk mengerjakan tugas segera ya. Nah, itu berarti kontaknya secara sekunder dari perantara orang disampaikan secara tidak langsung, jadi kita tidak langsung ketemu.
seperti itu tentang kontak sosial. Kemudian yang kedua kita bahas tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi memiliki arti penting bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, misalnya dalam wujud pembicaraan atau mungkin dalam gerak-gerak badan, fisik kita, body language ya. Kemudian bisa juga dengan sikap atau mimik wajah kita yang akan memunculkan adanya perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh seseorang. Artinya ada pesan yang tersampaikan. Nah, dalam komunikasi ini ada beberapa unsur anak-anak. Apa saja yang ada dalam komunikasi? Satu, ada komunikator. Siapa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang memberikan pesan, menyampaikan pesan, dan yang menerima disebut sebagai komunikan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai media. Kadang kita butuh media juga atau perantara, bisa melalui teknologi, bisa juga lewat orang lain gitu ya. Kemudian ada pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi itu isinya apa gitu. Kemudian ketika sudah ada pesan, ada efek atau pengaruh atau akibat yang diberikan seperti apa dari pesan itu. Sehingga dari interaksi yang terjadi kita, dari proses komunikasi ini akan muncul interaksi yang menjadi proses sosial di dalam masyarakat yang akan memberikan dampak-dampak atau akibat-akibat yang terjadi, bisa pada dampak yang baik, yang positif, bisa juga pada dampak negatif. Maka dari itu ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk interaksi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin ini pada kesempatan kali ini, selamat belajar dan juga selamat mempelajari untuk pertemuan selanjutnya tentang bentuk-bentuk interaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.